Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulatun Anwari. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan laporan praktikum yang berjudul Analisis Kadar Air. Langsung mulai saja ya. Di lembar pengesahan ini berupa bukti bahwa laporan praktikum ini sudah disahkan oleh dosen pengempu kami, yaitu Ibu Desi Agustina Sari, STMT. Selanjutnya ada abstrak. Kadar air dalam bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari pangan tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari suatu bahan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Penentuan kadar air dalam makanan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode pengeringan dengan oven biasa, metode distilasi, metode kimia, dan metode khusus anonim 2003. Jumlah kadar air yang terdapat di dalam suatu bahan pangan, seperti contoh pada tepung, sangat berpengaruh atas seluruh susunan presentasi zat-zat gizi secara keseluruhan. Dengan diketahuinya kandungan air dari tepung tersebut, maka dapat diketahui berat kering dari tepung yang biasanya konstan. Selanjutnya kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul Analisis Kadar Air. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan laporan praktikum ini untuk memenuhi upaya penulis dan mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang materi yang sedang penulis pelajari, serta dapat memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan oleh salah satu dosen teknik kimia. Pada kesempatan ini, tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Ibu Desi Agustina Sari, STMT, selaku Kaprodi sekaligus dosen teknik kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang, yang telah memberikan dukungan dan bimbingannya secara penuh terhadap siswa-siswi dalam rangka pengembangan metode pembelajaran yang ilmiah. Yang kedua, kepada orang tua penulis yang telah memberikan dorongan serta motivasi dalam penyelesaian laporan praktikum ini. Dan yang terakhir, rekan-rekan teknik kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang yang telah mendukung terselesaikannya laporan praktikum ini. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan menuju kesempurnaan karya tulis ini. Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Karawang, 27 April 2020, penulis. Selanjutnya di bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Adi Putra Winarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan itu ada apa aja sih isinya? Isinya itu ada dua, babnya ada dua. Yang pertama, latar belakang, yang kedua tujuan. Terus, gimana cara buat latar belakang? Cara buat latar belakang itu gampang. Kalian tinggal mendeskripsikan judul laporan kalian atau judul karya tulis kalian. Contoh di sini analisis kadar air. Ya kalian tinggal deskripsikan analisis, variabel analisis, dan variabel kadar air. Air itu termasuk dua variabel. Kenapa? Karena analisis satu variabel dan kedua kadar air satu variabel. Oke. Nah, terus apa sih yang melatar belakangi kelompok kami untuk membuat laporan praktikum ini? Saya akan membaca intinya saja latar belakang ini ya. Karena beragamnya sumber mineral yang ada, analisis zat air sangat penting dilakukan untuk mengetahui kualitas gizi suatu bahan pangan. Selain dapat mengetahui kualitas gizi, analisis zat air sangat sering dilakukan sebagai indikator mutu pangan lain. Dari analisis zat air dapat diketahui tingkat kemurnian produk tepung, tapioka, dan bahan makanan lainnya. Nah, itu latar belakang. Istilah latar belakang kelompok kami. Yang kedua, 1.2 itu tujuan. Ngapain sih? Tujuan apa sih yang mau kita buat untuk laporan praktikum ini? Tujuannya ngapain? Yang pertama, untuk mengetahui kandungan air pada sampel bahan makanan. Nah, yang kedua, untuk mengetahui cara perhitungan kadar air dalam suatu bahan makanan. Oke, segitu dulu dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bima. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori tentang analisis kadar air, yang merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan air yang terdapat pada suatu bahan makanan.
Analisis kadar air merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan, terutama pada standar zat air yang harus terkandung pada makanan. Penentuan kadar air ini berguna untuk mengetahui ketahanan suatu bahan dalam penyimpanannya dan merupakan cara penanganan yang baik bagi suatu bahan untuk menghindari pengaruh aktivitas mikroba. Jumlah kadar air yang rendah membuat bahan akan lebih tahan disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah, wet basis, atau berdasarkan berat kering, dry basis. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Penggunaan kadar air dalam satu bahan sangat diperlukan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang memerlukan pengukuran kadar air adalah bidang pakan. Pengukuran kadar air tersebut berfungsi untuk menentukan sifat-sifat dari bahan pakan tersebut seperti daya tahan, kesegaran, konsistensi, dan lain-lain. Penentuan kadar air dari suatu bahan pakan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Penentuan kadar air suatu bahan pakan digunakan untuk menentukan banyaknya zat gizi yang dikandung oleh bahan pakan tersebut. Memanaskan suatu bahan pakan dengan suhu tertentu, maka air dalam bahan pakan tersebut akan menguap dan berat bahan pakan tersebut akan konstan. Berkurangnya berat bahan pakan tersebut berarti banyaknya air yang terkandung dalam bahan pakan tersebut. Sekian dari Bima, selanjutnya bab 3 dilanjutkan oleh Hanifah. Kemudian bab 3, prosedur percobaan. Pada bab 3 terdapat 2 subbab, yaitu alat dan bahan dan prosedur percobaan. Alat dalam praktikum ini sendiri yaitu cawan porselin, oven, desikator, timbangan analitik, dan penjepit crucible. Nah, kemudian bahan yang digunakan dalam praktikum ada tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, dan tepung jagung. Kemudian prosedur percobaan, analisis kadar air. Langkah pertama, cawan porselin, oven, desikator, dan silika dikalkulasikan terlebih dahulu sebelum digunakan atau ketidaktepatan pengukuran terigu, tepung beras, tepung tapioka, dan tepung jagung yang akan dijadikan sampel ditimbang sebanyak 2 gram. Setelah itu menimbang cawan porselin untuk mengetahui berapa berat cawan porselin tersebut. Langkah terakhir yaitu sampel kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan ke dalam desikator. Pemanasan sampel ini dilakukan hingga memperoleh berat yang konstan. Kemudian bab 4 akan dijelaskan oleh Hanidian Karisma. Selanjutnya ada bab 4, hasil percobaan dan pembahasan. Hasil percobaan itu melewati perhitungan kadar airnya. Kadar air dalam persen sama dengan massa awal dikurangin massa akhir dibagi massa sampel awal dikali 100%. Kadar air dalam persen bisa juga A dikurangin BN dibagi A dikali 100%. Dari tabel yang belum dirata-ratakan, kita mempunyai wadah, berat wadah, dan berat sampel, serta wadah plus sampel pada kondisi awal, serta wadah plus sampel pada kondisi akhir, dan sampel BN-nya. Sampel BN itu sampel yang sudah konstan. Next. Ini ada tabel perhitungan rata-ratanya ya, jadi kayak dirata-ratain gitu. Misalkan ya sampel 1 dan sampel 2. Sampel 1 ditambah sampel 2 dibagi 2 itu berlaku pada kondisi awal rata-rata wadah, rata-rata sampel A, kondisi akhirnya yang di rata-rata wadah plus sampel sama di rata-rata sampel BN. Kenapa nggak dipakai ya rata-rata wadah plus sampel yang kondisi awal? Kan kalau udah dirata-ratain
wadah plus sampelnya itu berubah, sedangkan yang di kondisi akhir yang di BN udah dihitung juga yang rata-rata sampelnya. Terus yang kita dapat yang udah setelah dirata-ratakannya tuh dapat yang pertama sampel 1 itu tepung tapioka. Yang tepung tapioka tuh wadahnya 0,7, sampel A-nya 10,1, wadah plus sampelnya 10,67 pada kondisi awal. Pada kondisi akhirnya, wadah plus sampelnya 1,55 gram, sampel BN-nya tuh sampel yang udah konstannya 1,27. Sampel udah konstan tuh sampel yang udah dikeringin. Yang kedua itu ada tepung terigu. 0 dapat wadahnya, setelah dirata-ratakan dapat 0,23 gram, sampel A-nya 5,05 gram, wadah plus sampelnya 3,57 gram pada kondisi awal, dan kondisi akhirnya wadah plus sampelnya 0,7 gram, sampel BN-nya, sampel konstannya 0,5 gram. Yang ketiga itu ada tepung tapioka. Tepung tapioka tuh wadahnya, berat wadahnya 0,9 setelah dirata-ratakan, sampel A-nya 3,38 gram, wadah plus sampelnya 3,57 gram. Wadah plus sampelnya ada 0,81 gram, sampel BN sampel konstannya 0,62 gram pada kondisi akhir. Yang keempat itu ada tepung jagung. Wadahnya 0,20 gram, sampel A-nya 2,58 gram, wadah plus sampelnya pada kondisi awal 2,78 gram. Di kondisi akhir ada wadah plus sampel 0,33 gram, sampel BN-nya 0,13 gram. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Duki. Ya, saya akan melanjutkan di perhitungan kadar air. Rumusnya massa sampel awal dikurang massa sampel akhir per massa sampel awal dikali 100%. Di sampel 1, kadar air itu yang 10,4-nya dicoret karena di massa sampel awal itu 10,1. Dikurang 1,27 dari sampel BN per dari sampel A lagi 10,1 dikali 100% sama dengan 87,4%. Di sampel 2, sampel A 5,05 dikurang dari sampel BN 0,55 per dari sampel A lagi 5,05 dikali 100%. Hasilnya 89,1%. Sampel 3, sampel A 3,38 dikurang sampel BN 0,62 per sampel A 3,38, hasilnya 51,6%. Di sampel 4, kadar air sama dengan 2,58 dari sampel A dikurang 0,13 dari sampel BN per 2,58 dari sampel A. Hasilnya dikali 100%, hasilnya 94,9%. Masuk ke 4.2 pembahasan. Berdasarkan praktikum analisis kadar air yang telah dilakukan, maka diperoleh data, yaitu sampel 1 memiliki kadar air sebesar 87,4%. Sampel 2 diperoleh kadar air sebesar 89,1%. Sampel 3 memiliki kadar air sebesar 81,6%. Dan sampel 4 memiliki kadar air sebesar 94,9%. Urutan nilai kadar air yang rendah hingga tertinggi adalah sampel 3, sampel 1, sampel 2, dan yang tertinggi sampel 4. Sampel 4 memiliki kadar air yang paling tinggi sehingga memiliki masa simpan yang paling cepat di antara bahan pangan lainnya. Masa simpan yang paling cepat itu maksudnya masa kadaluarsa pangannya itu lebih cepat daripada sampel-sampel lainnya. Ya, terima kasih. Yang terakhir, di bab 5 penutup, adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah, pertama, pada praktikum analisis kadar air ini, menggunakan metode pengeringan menggunakan oven. Metode ini digunakan untuk menguji kadar air pada bahan tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, dan tepung jagung. Yang kedua, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan. Kadar air suatu bahan dipengaruhi oleh jenis bahan itu sendiri. Ada dua faktor pada saat proses pengeringan, yaitu faktor yang berhubungan dengan udara pengering dan faktor yang berhubungan dengan sifat bahan.
Apabila berat mencapai konstan, berarti itu menunjukkan bahwa air yang terdapat dalam sampel telah menguap dan yang tersisa hanya padatan, dan air yang benar-benar terikat kuat. Sedangkan apabila berat tidak mencapai konstan, tidak terjadi penguapan pada sampel tersebut. Dan yang terakhir, kadar air tertinggi menunjukkan bahwa kandungan air dalam bahan tersebut terkandung banyak, sehingga menunjukkan bahwa sampel bahan makanan yang memiliki kadar air tertinggi, yaitu pada sampel 4, memiliki kandungan air sebesar 94,9%. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.